Oke, halo teman-teman SMP semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Kak Hafiz, di kelas coding, yaitu mengcoding menggunakan MITF Inventor, teman-teman. Nah, untuk sesi hari ini, kita akan sedikit ada perbedaan ya. Kita akan menyelesaikan masalah yang biasanya teman-teman temui ketika bermain menggunakan MITF Inventor. Terutama ketika teman-teman misalnya setelah menambahkan banyak data nih, teman-teman sudah menambah data ke dalam list, udah banyak itu. Terus ketika teman-teman keluar dari aplikasinya, tiba-tiba teman-teman buka kembali, loh datanya hilang semua. Gimana caranya Kak? Biar semua data-data yang tadinya sudah aku masukkan tidak hilang, alias gimana cara membuatnya permanen. Nah, itulah yang kita bahas teman-teman, yaitu bagaimana cara menyimpan data secara permanen teman-teman. Nah, jadi harapannya nanti teman-teman bisa mengetahui tuh cara menyimpan data secara permanen, dan juga nanti teman-teman bisa memahami konsep database secara dasar ya teman-teman ya. Nah, untuk menunjang sesi kita hari ini, kita akan membuat aplikasi simple, yaitu aplikasi track list barang teman-teman. Gimana? Ada fitur yang akan dibuat, yaitu menambah data barang dengan detailnya, ada nama, harga, dan juga tanggal. Terus kita bisa lihat riwayatnya, dan juga kita bisa reset daftarnya teman-teman. Untuk tools yang digunakan hanya MITF Inventor teman-teman. Lalu komponen yang digunakan ada text box, ada label, button, layout, dan TinyDB. Nah, ini teman-teman. Pada nomor 5 ini, TinyDB itu adalah kunci kita di mana kita akan menyimpan seluruh data dan data yang tersimpan itu akan tersedia secara permanen gitu teman-teman, atau sampai kita menghapusnya gitu teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Silahkan teman-teman masukkan ke dalam MITF Inventor. Teman-teman bisa membuat project baru gitu ya. Lalu teman-teman bisa tulis saja nama projectnya. Kalau di sini kakak sudah menuliskan aplikasi list barang gitu teman-teman. Langsung saja, yang pertama-tama selalu kita lakukan adalah membuat UI. Langsung saja, screen satu kita buat center dan vertikalnya center agar berada di tengah semuanya. Terus di sini kakak mau menambahkan sebuah label sebagai judul, dan tadi teman-teman tahu ya kalau misalnya ada tiga inputan, yaitu ada harga, nama, dan juga tanggal. Oleh karena itu kakak di sini akan menyiapkan tiga vertical arrangement, oke? Di mana setiap vertical arrangement ini memiliki label untuk memberitahu kepada user ini itu untuk apa ya inputannya. Terus di sini ada kakak mau menambahkan sebuah ini text box di dalamnya, masing-masing ada satu gitu ya. Text box, dan juga text box. Nah, terus di bawah sini kakak mau menambahkan tiga buah tombol. Tapi untuk dua tombol mau kakak berikan kelompok sendiri. Tombol pertama adalah tombol date picker karena kita bermain tanggal ya, jadi date picker. Lalu yang kedua adalah tombol biasa, dan yang ketiga adalah tombol juga biasa di bawah sini. Nah, sekarang kita akan sedikit mengubah stylenya ya teman-teman. Bisa teman-teman ubah, teman-teman bisa tinggal ikutin saja apa yang kakak lakukan. Track list barang. Tuh. Terus ini kakak ubah menjadi bold dengan ukuran size-nya 30 gitu. Oke. Selanjutnya, label ini akan kakak beri nama barang. Selalu saja. Nah, nama barang. Barang. Oke. Terus di sini labelnya untuk harga barang. Harga barang. Terus label keempat digunakan untuk tanggalnya, teman-teman. Karena kita tadi bermain tanggal ya, jadi harus ada inputan tanggal. Terus untuk tombol ini mau kakak beri nama set tanggal. Terus tombol sebelahnya untuk fitur tambah barang, tambah data, lah, enggak, tambah barang, tambah data. Terus yang terakhir adalah untuk riwayat, teman-teman. Riwayat, gitu. Nah, untuk masing-masing komponen akan kita beri nama dulu, teman-teman. Yang pertama yaitu text box ini. Akan kakak beri nama barangnya. Namanya nama ya, karena untuk menyimpan data nama barang. Terus untuk ini selanjutnya harga barang kita kasih nama variabel harga gitu. Simpel aja, yang penting deskriptif. Dan yang terakhir adalah tanggal. Jadi kakak beri nama tanggal.
tanggal. Nah, terus tombol date picker ini kakak ganti nama menjadi eh, tanggal, set tanggal gitu aja, set tanggal ya. Lalu tambah data digunakan untuk tambah data, beri nama tambah gitu, yang simpel. Dan juga yang terakhir adalah riwayat untuk melihat riwayatnya kelak, riwayat. Oke, oke, gini aja teman-teman. Ini adalah halaman pertama kita. Karena ada riwayat, nanti ceritanya kita bisa pindah halaman, teman-teman. Kita bisa pindah halaman, jadi kita tambah dulu halaman baru. Di sini kakak beri nama screen barunya yaitu riwayat. Riwayat, tidak apalah kapital, riwayat gitu, teman-teman. Nah, tunggu loading sebentar. Nah, kita sudah pergi ke halaman riwayat. Sekarang kita mau menambahkan UI untuk riwayat ini, teman-teman. Kakak mau memberikan button aja yang simple ya. Button ada dua. Dan juga kita menggunakan list view untuk melihat data apa saja yang sudah ditambahkan. Nah, untuk halaman riwayat ini kakak mau memberikan centang kepada scrollable. Yang artinya nanti kalau misalnya teman-teman sudah menambahkan banyak atau beberapa data gitu, dan datanya itu sudah melebihi dari halaman layarnya, nanti teman-teman bisa scroll atas bawah tuh biar teman-teman bisa tracking semuanya gitu. Oke, untuk tombol pertama kakak mau ganti nama menjadi kembali ya, biar nanti teman-teman bisa kembali ke halaman utama. Dan juga tombol kedua kita ganti nama menjadi reset untuk reset data gitu. Reset data. Nah, untuk nama variabelnya simple saja teman-teman. Kita klik kembali untuk tombol kembali. Kita ganti menjadi reset untuk tombol resetnya data. Gitu teman-teman. List view kita biarkan saja. Oke, itu aja teman-teman untuk UI yang sudah kita buat. Nah, di sini kakak sudah nyiapin HP-nya kakak di sini. Kakak sudah menyiapkan. Mungkin kita akan coba konekkan terlebih dahulu. Nah, ternyata sudah connect ya teman-teman di sini. Ini adalah hasilnya teman-teman. Ada nama barang, harga, dan juga tanggal. Oh iya, karena harga barang itu dalam satuannya angka ya. Jadi nanti di sini teman-teman bisa klik aja number only. Dan untuk tanggal nanti akan di-set secara otomatis hari ini. Sehingga kita tidak boleh membuatnya bisa diubah. Kita klik untuk read only gitu teman-teman. Oke, sekarang ini adalah hasilnya. Ini adalah untuk halaman utamanya ya. Harga sudah bisa angka saja, tanggal tidak bisa kita ubah. Lalu untuk halaman riwayat bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Ada tombol kembali, ada tombol reset, dan nanti ada listnya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman untuk UI-nya. Sekarang kita akan masuk nih ke dalam perkodingan di dalam bloknya teman-teman ya. Teman bisa masuk ke dalam blok, lalu kita akan coding dulu screen satu, yaitu screen utamanya dulu teman-teman. Di sini kakak memerlukan sebuah variabel global. Di sini kakak beri nama riwayat gitu, riwayat, di mana ini digunakan untuk, sorry, mungkin kita ganti nama menjadi data, digunakan untuk menyimpan datanya sementara teman-teman. Terus di sini kita menambahkan create empty list ya untuk datanya teman-teman. Sebentar. Nah, terus di sini kita akan mulai ketika tombol tambah kita klik. Nah, ketika tombol tambah kita klik, kita akan menambahkan datanya ke dalam list. Logikanya seperti itu, teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan bantuan initialize local variable, teman-teman. Di mana kakak beri nama menjadi format gitu. Karena tadi ya teman-teman tahu kalau kita memiliki 3 buah inputan, ada nama, ada harga, dan tanggal, kita akan memformat semua string tersebut menjadi satu string utuh. Sehingga di sini adalah awalnya formatnya kosongan, lalu kita akan set formatnya menjadi sebuah teks panjang dengan menggunakan log join gitu. Terus kita bisa memberi atau mengambil nama .text. Nah, lalu kita bisa duplikat ini untuk mempercepat. Kita pisahkan datanya menggunakan spasi strip spasi. Lalu kita selanjutnya menggunakan harganya. Kita ambil data harga di bawah sini teman-teman. Teks. Oke. Lalu lagi-lagi kita berikan eh,
pemisah menggunakan strip. Lalu yang terakhir adalah kita akan menggunakan ini teman, set tanggal ini ya, set tanggal kita ambil beberapa komponennya teman-teman. Yang pertama kita harus mengetahui harinya dulu, lalu kita berikan ini, sorry, ini kita duplikat dulu. Nah, kita berikan spasi ya teman-teman. Di sini spasi itu adalah karakter, jadi wajib ditambahkan. Setelah ada hari, kita mau berikan tanggalnya, sorry, bulannya. Bulan di dalam teks. Jadi nanti keluar nih, Januari, Februari, Maret, dan lain sebagainya. Terus kita berikan spasi lagi, kita duplikat ini, kita ambil tahunnya teman-teman, year, gitu ya. Oke, kita sekarang sudah mendapatkan formatnya. Sekarang bisa tinggal kita masukkan itemnya ke dalam listnya, teman-teman. Nah, kita bisa tinggal ini, list. Kita bisa tinggal insert item tulis. Nah, sorry, add item tulis. Ini, add item tulis, di mana listnya adalah data ya, teman-teman. Kita bisa tinggal get data, get global data, dengan kita isi dengan get formatnya teman-teman, gitu seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan satu komponen lagi, yaitu kunci utamanya, yaitu adalah tinydb teman-teman. Dimana teman-teman kalau scroll ke bawah ada storage, teman-teman di sini ada tinydb, tinggal di drag and drop. Nah, sekarang ada tinydb. Selain kita menambahkan datanya ke dalam list, kita akan menambahkan datanya ke TinyDB, teman-teman. Oke, di bawah sini ada TinyDB, hingga teman-teman cari ini, call TinyDB, store value, kita berikan tag, di mana tag ini tuh harus berupa nama ya, teman-teman. Namanya kita beri kasih nama riwayat gitu. Dan store value, kita akan mengstore data global variabelnya, teman-teman. Ini get data global variable, itu aja teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin untuk menambahkan rasa UI, sorry, menambahkan UX yang lebih baik ya teman-teman, kita bisa lakukan set nama, taruh sini aja, set nama dot text menjadi kosongan gitu teman-teman, jadi menjadi kosong ya. Dan juga kita bisa mengset harganya dot text tentunya ya, dot teks menjadi sama-sama kosongan gitu teman-teman. Nah, ini adalah kunci tombol tambah yang sudah kita edit, yang sudah kita coding. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan itu yang namanya screen initialize teman-teman, untuk screen 1. Kenapa? Karena kan kita mau membuat tanggalnya otomatis hari ini, sehingga ketika screennya terinitialize gitu, kita bisa menambahkan langsung bagaimana tanggalnya teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung saja ya, untuk tanggal di vertical di dalam text box tanggal ya, di dalamnya vertical arrangement, kita bisa set dot textnya ya. Nah, set tanggal dot text menjadi ini teman-teman, sebenarnya kita bisa duplikat ini, kita bisa masukkan, dan kita bisa tinggal ubah saja yang tidak kita perlukan. Yang kita perlukan cuma ini aja teman-teman, tanggalnya hari ini. Jadi ini bisa kakak tambah ke atas, ini tambah ke atas, atas, dan juga atas dan atas. Jadi di sini sisanya bisa kita hapus teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Nah, ada juga lagi teman-teman, jangan lupa, yaitu kita ketika kita initialize screen-nya, kita harus menambahkan global datanya dulu teman-teman ya. Set global data, kita akan meng-call dulu, call tinydb get value. Tinydb, kita ambil value-nya teman-teman. Call get value teman-teman. Yaitu kita akan mengambil tag-nya yang ada, yang telah dibuat tadi, yaitu riwayat di sini. Riwayat. Apabila tidak ada tag riwayat, maka kita akan meminta global data itu membuat empty list gitu teman-teman. Oke, untuk screen initialize ini aja teman-teman yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah untuk menambahkan
UX-nya juga teman-teman. Ketika nanti teman-teman klik tombol set tanggal, kita akan mengset tanggal yang ada dalam textbook ini secara otomatis gitu. Jadi kita bisa ambil blok ini, after date set ya, teman-teman bisa saja duplikat ini langsung. Kita langsung set tanggal.txt-nya sesuai yang kita setkan, tombol yang kita setkan gitu teman-teman, yang kita pilih. Oke, tombol terakhir yang kita butuhkan adalah tombol riwayatnya teman-teman ya. Tombol riwayat ini akan kita gunakan untuk berpindah halaman. Jadi kita bisa when riwayat.click ya, kita bisa pergi ke kontrol, kita bisa open another screen name. Nah, kita bisa open another screen yaitu riwayat gitu teman-teman. Nah, ini adalah codingan blok coding untuk halaman screen 1 alias berandanya teman-teman. Sekarang kita bisa beralih ke halaman riwayat teman-teman ya. Nah, ini adalah halaman riwayatnya teman-teman. Sekarang kita bisa mulai lagi. Kita mungkin mulai yang paling simpel dulu, yaitu tombol kembali teman-teman. Jadi ketika tombol kembali diklik, maka kita akan kembali ke halaman utama. Sehingga kita bisa when kembali.klik, kita bisa close screen. Nah, kita bisa langsung kembali ke halaman utama gitu. Nah, seperti biasa kita memerlukan sebuah bantuan global variable. Di sini kakak beri nama riwayat gitu ya. Lalu di sini riwayat itu bentuknya adalah empty list, sebuah empty list. Dan ketika halaman riwayat itu terbentuk, maka kita memerlukan sebuah ini. When riwayat.initialize yang ini teman. When riwayat.initialize, maka kita bisa set dulu riwayatnya, global riwayat, ke ambil tinydb, yaitu yang kita masukkan tadi dari halaman screen 1. Nah, tapi di sini kalau teman-teman lihat ya, kita kelupaan ternyata menambahkan tinydb. Jadi kita juga input tinydb di sini teman-teman ya, agar kita bisa mengakses database-nya dari sini. Oke, kita tinggal call tinydb-nya, kita get value, kita ambil value-nya riwayat, yaitu kunci atau key yang sudah kita buat dari halaman 1 tadi, halaman beranda. Apabila tidak ada, kita akan create empty list, teman-teman. Nah, kalau sudah di set, maka kita akan call list view, di mana kita sudah mendapatkan data-data dari database-nya, kita tinggal menambahkan add item ke dalam listnya, teman-teman. Ke dalam list, yaitu kita tinggal get global riwayat. Get global riwayat, gitu teman-teman. Nah, sekarang untuk blok ini digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di dalam tinydb ditampilkan ke dalam list view-nya teman-teman. Jadi ini sudah selesai dan yang terakhir adalah fitur reset-nya teman-teman. Untuk fitur reset kita menggunakan reset.click ya, tentunya ketika diklik maka kita akan call tinydb-nya, di mana yang namanya reset ya, kita akan clear semua data yang di dalam tinydb. Nah, bedanya di sini kita akan menambahkan for each teman-teman. For each ini, for each number ini teman-teman ya. Nah, kita akan mendelete semua data yang ada di dalam empty list dan juga yang ada di dalam item list-nya teman-teman. Di dalam empty list dan juga ada yang ada di dalam list view-nya. Caranya seperti ini. Yang pertama-tama kita akan membuat from-nya itu dari length. Dari ini. Length of list. Kita ambil list-nya, yaitu get riwayatnya. Get riwayat gitu. Terus dari panjangnya hingga angka 1, di mana pertumbuhannya itu -1. Jadi turun ya teman-teman. Jadi gitu. Jadi memang dibuat turun. Kita akan remove list item, di mana kita mengambil listnya yaitu adalah get global riwayat, dan kita akan menghapus indeksnya berdasarkan number yang tertera di setiap iterasi gitu teman-teman. Nah, selain menghapus listnya, kita akan menghapus item yang ada di dalam list view juga. Kita bisa tinggal di sini remove item at index. Nah, di sini kita tinggal
indeksnya ambil dari get number gitu teman-teman. Nah, sekarang kita sudah bisa, kita tinggal lihat nih hasilnya teman-teman. Kita kembali dulu nih ke screen satu. Sekarang kakak pindah ke sini teman-teman. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ketika halaman itu dibuat, maka tanggal otomatis tergenerate teman-teman, langsung terbentuk. Sekarang tanggal 12 Februari 2026, misalnya di sini kakak mau menambahkan barang sudah bisa, harganya juga sudah bisa. Kita misalnya mau set tanggal 21, maka langsung otomatis terganti ya tanggalnya. Untuk klik tambah, kita bisa klik tambah dan kita klik riwayat, maka kita kearahkan ke halaman riwayat. Sekarang kita sudah ada di halaman riwayat teman-teman. Kalau mau kembali tentu saja bisa, dan tentu kalau misalnya kita klik riwayat lagi, kita mau reset, maka akan hilang. Nah, tetapi di sini karena kita koneksinya sementara, kita belum bisa nih mengubah. Kita belum bisa melihat bagaimana TinyDB itu beraksi. Oleh karena itu, di sini teman-teman bisa klik build, lalu teman-teman klik Android app. Sorry, Android APK, bukan app, APK. Di sini digunanya adalah mengcompile seluruh projectnya menjadi aplikasi yang bisa diunduh teman-teman gitu. Nah, setelah itu mungkin teman-teman dari MITF App Inventor bisa stop this application dulu, stop and exit. Maka teman-teman keluar, teman bisa masuk lagi ke MIT App Companion. Nah, sambil menunggu, sebentar, companion has disconnected. Oke, kita ulangi dulu sebentar ya. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, setelah berhasil dikompil, maka muncul nih ada QR code, di mana QR code ini bisa tentunya teman-teman scan aja menggunakan aplikasinya. Oke, sudah. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, oke, sebentar. Ada sedikit kesulitan di sini. Kita ulangi dulu deh. Kita reset page-nya. Oke, tunggu sebentar. Mungkin untuk sesi ini akan sedikit lama ya, karena ada beberapa konfigurasi yang harus teman-teman tunggu nanti kalau gitu. Oke, bisa disiran. Di sini oke, HP-nya kakak sudah kembali teman-teman. Dari sini kakak mau tambahkan ini. Nah, itu dia. Sekarang coba kembali ya, kita buka companion. Lalu kita scan QR code-nya di sini. Oke, apakah bisa? Oke, kita coba ulangi lagi di sini. Oke, itu dia scan QR code berhasil. Kita tunggu. Sekarang kita masuk ke halaman em, download. Kita bisa tinggal download filenya, teman-teman. Kalau sudah kita open, maka kita install terlebih dahulu. Ini mungkin sedikit memakan waktu, tetapi tidak masalah ya, teman-teman. Oke, mesti installing. Tidak perlu ya, karena ini adalah buatan kita, jadi tidak perlu takut ya, karena ini tidak ada scam-scaman sama sekali. Kita perlu, sorry. Install without scanning, kita scan menggunakan, eh, kita install tanpa scan-scan terlebih dahulu. Lalu di sini ada sedikit Xiaomi Security Scan, kita tunggu dulu sebentar. Nah, sudah teman-teman, kita sekarang bisa klik open untuk membuka aplikasinya. Nah, di sini teman-teman adalah aplikasi yang sudah bisa teman-teman eh, lihat, yang sudah bisa teman-teman buka setiap saat gitu. Kakak yakin namanya itu ini teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah aplikasinya ya. Misal di sini kakak punya nama barang yaitu apel contohnya. Lalu kakak beri harganya yaitu 12.000. Lalu kita set harinya, hari ini tidak apa-apa ya. Kita klik tambah data. Selain itu misal ada melon, misalnya buah melon dengan harganya misal 5.000 misalnya gitu. Dan tanggalnya kita ganti tanggal 13. Kita klik tambah data dan yang terakhir misal kakak mau menambah lagi nih buah semangka, misal semangka dengan harga barang misalnya adalah 12.000 contohnya. Kita tambah barang. Oke, sudah ya, kita sudah nambah beberapa barang. Sekarang kita klik riwayat untuk melihat hasil riwayatnya, teman-teman. Oke, ini hasil riwayatnya ya, teman-teman. Ada apel, ada melon, semangka. Di mana
Kalau teman-teman kembali, tentu kembali. Kalau misalnya teman-teman keluar dan teman-teman masuk lagi ke dalam aplikasinya, biasanya semua data akan hilang. Tetapi karena kita sudah mengaplikasikan TinyDB, ketika teman-teman klik riwayat, maka datanya akan tersimpan teman-teman. Sudah tersimpan kembali gitu. Dan tentu ya, kalau kita reset, maka datanya hilang. Kalau kita keluar dari aplikasinya, kita keluar dari aplikasinya gitu, kita masuk kembali ke dalam aplikasinya. Nah, kita klik riwayat dan sudah hilang karena tadi kan sebelumnya sudah kita hapus gitu teman-teman. Nah, itu aja teman-teman yang sudah kita kerjakan ya teman-teman. Hari ini teman-teman sudah bisa lihat nih bagaimana caranya menyimpan data secara permanen menggunakan TinyDB dan teman-teman setidaknya bisa tahu nih kalau yang namanya database itu digunakan untuk menyimpan data gitu teman-teman. Oke, itu aja yang bisa kakak sampaikan hari ini dalam kesempatan ini. Kakak minta maaf apabila ada salah kata. Kakak tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.